Hello everyone, my name is Jonas Kanwijaya, alumni of Meta Maitreya Vocational High School Generation 2. And currently I'm studying in SIM, majoring in Diploma in Management, and will continue to RMIT University, majoring in Finance and Econs. And now I would like to share with you some of my opinion about vocational high school. At first, before I went to take my diploma degree, it haunted me every night. It was because I was scared I couldn't catch up with the lessons, and since there are lots of people said that you must take high school if you're willing to continue to study in university or college. And moreover, I was not confident with my accounting knowledge. As in my opinion, the accounting in vocational high school is only like the basic one. And once I entered diploma, it was quite the opposite. I can understand the lessons pretty well and also achieved A plus for accounting. So if you are willing to understand accounting pretty well, it's not a bad choice if you enroll with Meta Maitreya Vocational High School. That's all I can share with you. Thank you. Halo, selamat pagi Papa dan Mama. Tentunya senang sekali hari ini saya Mega Ervianti mengajak Papa dan Mama untuk menyaksikan tayangan talk show seputar SMK Meta Maitreya. Nah, di video tadi kita sudah melihat itu adalah salah satu alumni kita, yaitu Juan Laskano Wijaya yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Singapura. Nah, tentunya kita bangga sekali ya Papa dan Mama bahwa sebenarnya banyak anak-anak dari sekolah kita bisa melanjutkan pendidikan tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu adalah salah satu upaya mereka untuk terus mengembangkan skill dan pengetahuan mereka. Jadi dari situ kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya bisa kita tempuh di dalam kota maupun di luar kota, tapi pengetahuan juga kita bisa gali dimanapun dan kapanpun. Nah, sehubungan sudah dibukanya penerimaan peserta didik baru untuk SMK Meta Maitreya tahun pembelajaran 2021 dan 2022, pada kesempatan kali ini saya mengajak Papa dan Mama dan tentunya anak-anak di rumah untuk mengetahui lebih lanjut tentang SMK Meta Maitreya. Pastinya nih anak-anak di rumah sedang ragu dan kebingungan, habis ini mau lanjut kemana ya? SMK atau SMA? Lalu mau pilih jurusan apa? Oleh karena itu langsung saja ini dia kita undang Ibu Kepala Sekolah SMK Meta Maitreya, Ibu Herni Lestari SPD. Halo Ibu, salam sejahtera Ibu. Halo, salam sejahtera Ibu Mega. Halo Papa Mama dan anak-anak semuanya yang ada di rumah. Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, benar sekali nih Ibu. Wah, hari ini kita social distancing ya Ibu ya. Distancing ya. Jarak sebenarnya biasa kita di sekolah juga pakai masker, tapi untuk kebutuhan kita ngobrol, kita mungkin perlu membuka akhirnya masker kita yang sudah lama menjadi seragam kita. Iya, benar sekali. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, saya tentunya mewakili Papa dan Mama di rumah nih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menjadi pertanyaan orang tua itu Ibu ya. Iya, biasanya kan kita ada sosialisasi di sekolah nih seputar penerimaan peserta didik baru. Namun karena kita di tengah pandemi COVID-19, jadinya ya kita mengirimkan dalam bentuk video tanya jawab seputar sekolah kita. Iya, nah untuk pertanyaannya nih paling dasar nih ya Bu ya, pasti Papa Mama di rumah itu bertanya seperti ini. Apa sih sebenarnya beda SMA dan SMK? Ya, nah jadi kebanyakan dari paradigma ataupun pola pikir rata-rata dari kita masih merasa bahwa SMA itu untuk kuliah, SMK untuk kerja. Nah, saya rasa setelah saya mendalami dan melihat berbagai pengalaman di lapangan, bukan seperti itu Bu Mega. Jadi orang SMK juga bisa kuliah, orang SMA juga bisa lanjut kerja. Tinggal dia lebih mantapnya di mana, begitu kira-kira. Nah, benar sekali nih dari penjelasan Ibu tadi tentunya ya, tidak hanya SMA yang bisa melanjutkan pendidikan, tapi SMK juga nih. Apalagi salah satu alumni kita nih tadi Juan Laskano itu juga melanjutkan pendidikannya di tingkat university ya. Betul sekali Bu Mega, bukan hanya Juan, semua rata-rata semua anak-anak kita yang tamat alumni dari SMK Meta Maitreya, kita selalu dorong motivasi agar semuanya itu dapat lanjut untuk studi setidak-tidaknya sarjana. Karena untuk saat ini bekerja tanpa gelar itu pun agak susah ya kalau kita di Indonesia masih
seperti itu dibutuhkan. Nah, kalau ada kesempatan bisa lanjut sampai S2, S3 ya tentu lebih mantap lagi ya tentunya. Nah, kali ini saya mau bertanya mengenai SMK kita sendiri ya Bu ya, SMK Meta Maitreya. Ini kapan berdirinya Bu? Terus untuk jurusan yang ada di SMK kita sendiri, mungkin Ibu boleh jelaskan supaya Papa Mama juga bisa tahu. Oke, baik. Untuk SMK kita di tahun 2015 kita sudah berdiri. Fokus kita memang ada dua jurusan yang paling menjanjikan yang dapat dipergunakan nantinya di dunia kerja, yaitu akuntansi dan teknik komputer jaringan. Nah, banyak juga yang bertanya kok kita belum membuka jurusan yang lain. Jadi saya selalu sampaikan sabar dulu. Dua ini kita akan rancang dengan mantap dengan alumni-alumni kita yang luar biasa, sehingga nantinya kalau kita mau buka jurusan baru lagi kita bisa mempersiapkan yang lebih baik. Intinya yang ada kita mantepin dulu gitu. Kalau banyak jurusan nggak mantep ngapain juga ya Bu Mei ya. Nah, jadi dua jurusan ini yang paling menjanjikan, yang paling keren dan paling top populer di antara anak-anak, akuntansi dan teknik komputer jaringan. Dua jurusan ini Bu Mega paling penting dalam sebuah perusahaan. Kita tahu dalam perusahaan tidak lepas dari keuangan dan juga tidak lepas dari kebutuhan IT. Karena itulah dengan mempertimbangkan hal tersebut kami mengambil dua jurusan ini. Nah Bu, mengenai jurusan yang sudah Ibu jelaskan tadi nih ya, akuntansi dan teknik komputer jaringan, tentunya juga banyak nih anak-anak yang bertanya, apakah nanti kalau mereka mengambil akuntansi maupun teknik komputer jaringan, nanti di dunia perkuliahan, apakah apabila mereka melanjutkan studi nih, mereka harus mengambil jurusan yang sesuai dengan itu, akuntansi dan teknik komputer jaringan? Nah, jawabannya tidak banget. Jadi, kalaupun nanti ambil SMK-nya misalnya akuntansi nih, sudah 3 tahun, sudah begitu mahir, sudah begitu mantap akuntansinya, lalu kemudian kuliah, bosan, pengen belajar akuntansi lagi, pengen menimba ilmu yang berbeda, pengen ngambil IT, pengen ambil desain, apapun boleh Bu Mega. Nah, jadi untuk Papa Mama biar tahu juga tidak mesti yang diambil di saat kita itu sekolah SMK itu perlu diteruskan. Kalau mau dilanjutkan boleh, itu namanya kita peningkatan ilmu, jadi memperdalam ilmu kita. Tapi kalau mengambil jurusan yang berbeda itu namanya pengembangan. Kita mengembangkan ilmu jurusan kita lebih banyak, tidak hanya dalam satu jurusan. Yang pasti kalau tamat dari SMK Meta sudah pasti jurusannya bagus. Kalau AK dia pasti mantap, kalau TKJ itu juga pasti mantap. Tinggal nanti mau kuliahnya perdalam atau perluas, tidak masalah. Jadi Bu, walaupun mereka ngambil akuntansi, nanti kuliahnya juga nggak sesuai dengan akuntansi gitu tidak ya? Masalah. Tidak masalah. Terbuka sangat lebar apapun jurusan yang ingin diambil. Cuma satu yang nggak bisa Bu Mega. Ya, apa itu? Kalau SMK mau jadi dokter susah. Hanya itu. Setelah kita meneliti SMK begitu lama, hanya jurusan kedokteran atau yang berkaitan dengan IPA misalnya teknik kimia seperti itu saja mungkin yang agak sulit untuk diterima oleh kampus. Karena saya juga mengunjungi berbagai kampus ternama di Indonesia, saya juga penasaran apakah anak SMK kita terbatas diterima oleh mereka, apakah mereka tidak bisa mengembangkan ke jurusan lain. Ternyata mau jadi desainer, mau jadi arsitektur atau apapun, mereka terbuka untuk SMK dan SMA. Karena SMK kita juga sudah sangat banyak. Nah, karena itu tidak terbatas. Hanya satu, tidak bisa jadi dokter. Kalau dokter, tetap kami akan menyarankan anak-anak SMA jurusan IPA. Seperti itu, Bu Mega. Nah, jadi nih Bu, untuk akuntansi dan teknik komputer jaringan sendiri nih, sebenarnya yang dipelajari di akuntansi dan teknik komputer jaringan nih, itu apa aja sih Bu? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, baik Bu Mei. Kalau untuk AK dan TKJ, kebanyakan orang berpikir 3 tahun belajarnya akuntansi doang. Iya, nah, gitu ya. Mulu gitu ya Bu ya. Itu mulu kalkulator mulu gitu ya. Kalau TKJ itu misalnya mendesain atau merakit terus ya. Itu bagian utama Bu Mei. Jadi produk itu namanya kita sebut produktif ataupun muatan kejuruan itu memang fokusnya besar. Jamnya lebih banyak. Tapi karena kita berada di bawah atap Indonesia, di bawah payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tetap ada garisan yang perlu dipelajari. Namun bentuknya udah seperti kuliah Bu Mei. Contoh, kita belajar sejarah, ya harus mengenal dong sejarah Indonesia, harus mengenal budaya Melayu Riau di daerah kita. Tapi yang seperti itu
ada batasan belajarnya 1 tahun, 2 tahun. Seni budaya juga begitu, olahraga juga begitu. Hanya belajar di tahun-tahun tertentu, nanti di tahun berikutnya ada pelajaran lain lagi yang dipelajari. Seperti kuliah, Bu Mei. Selesai satu materi, kemudian lagi ya. semester berikutnya sudah Iya. tidak belajar materi itu lagi. Jadi sudah seperti semi kuliah sebenarnya kalau kita di SMK. Dan asik banget anak-anak jadinya mendapatkan banyak ilmu, tidak hanya teori-teori pengetahuan yang kaku, tapi juga yang lebih penting praktek kegunaan mereka di lapangan. Di SMK kita sendiri, SMK Meta Maitreya, bagaimana dengan program magang ini? Nah, kalau magang itu wajib lah. Kalau Iya. di SMK itu kita wajib magang. Namun kita ada membuka satu program spesial, Bu Mei. Ya, apa itu? Biasanya magang ya memang secara umum kita membawa anak-anak untuk ke perusahaan, belajar untuk mencari pengalaman. Nah, tapi di samping mereka bisa mencari pengalaman, mereka juga bisa mengikuti training Mandarin atau bahasa Tionghoa. Seperti itu. Bahasa Tionghoa ya. Tapi mungkin di SMK mereka juga udah belajar bahasa Tionghoa ya? Ada. Nah. Cuma belajarnya kan karena terbatas waktu tidak bisa sangat intensif. Kalau program kita nanti kalau papa mama setuju dan mau anaknya untuk ikut di pusat pendidikan dan pelatihan bahasa Mandarin, nanti pada saat magang selain mendapatkan ilmu pengalaman magang, dia juga akan difokuskan untuk menguasai skill bahasa Tionghoa atau Mandarin. Wah, ini jadi nilai plus juga ya. Selain mereka bisa magang, mengembangkan skill mereka, mereka juga dapat Skill skill tambahan tambahan Mandarin tadi bahasa ya. Bu, Mandarin. ya? Kita tahu bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Jadi banyak sekali papa mama yang merasa bahwa Mandarin ini penting, perlu dipelajari. Dan mohon maaf, ini juga bukan hanya karena dia sukunya Tionghoa, bukan begitu. Mau dia suku apapun, termasuk orang Barat sendiri, itu sudah berlari terbang ke negeri Cina khusus untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi tidak heran loh kalau orang Barat bule lebih fasih ngomongnya daripada kita. Ayo, Bu Mei bisa bahasa Mandarin? Sedikit. Saya pun tinggal paling separuhnya aja. Nah, makanya kalau tidak belajar kapan lagi? Dengan program kita 3 tahun di sekolah, kita juga bisa dapat skill Mandarin. Bayangin, kalau tamat siapa yang nggak mau sih pekerjakan kita? Iya. Selain bisa mengembangkan kemampuan juga di magang, juga dapat Keahliannya. Mandarin. Betul sekali. Iya. Nah, nih Bu, selain program magang yang ada di sekolah kita, apa lagi nih program unggulan yang ada di sekolah? Nah, kita kalau normal ya Bu, Iya, tidak kalau dalam kondisi kondisi seperti pandemi, ini, kita tentunya OSIS giat melaksanakan berbagai kegiatan, event, acara, dan perlombaan. Jadi merangkul anak-anak kita bisa ikut sehingga mereka juga bisa melatih mental mereka sebelum kita turunkan atau orbitkan keluar. Selain itu kita juga ada ekstrakurikuler. Jadi sepulang sekolah mereka bisa mengembangkan minat bakat mereka di bidang apapun, boleh mereka ikut di ekstrakurikuler. Begitu ya Bu ya. Nah, itu kan kalau offline ya Bu ya, kalau Lagi ada normal. Iya, kalau tatap muka di sekolah. Nah, kalau di tengah kondisi seperti ini, apa program yang bisa ditonjolkan dari sekolah? Baik, nah jadi karena kita sekolah juga terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, baik edukasi ataupun pelayanan kepada anak-anak, makanya kita nggak pernah mati gaya Bu Mei, benar ya? Walaupun kondisi lagi susah di tengah pandemi, malah kita gencar untuk membuat satu program yang namanya MM Show. Nah, di MM Show inilah kita ada giveaway, bagi-bagi pulsa untuk anak-anak yang ikut. Kita punya challenge, ataupun kita ada kegiatan lomba, anak-anak bisa ikut dan juga bisa mendapatkan hadiah, tentunya khusus spesial untuk anak-anak sekolah Meta Maitreya. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Senin sampai Jumat mereka belajar, di hari Sabtu mereka menonton tayangan MM Show. MM Show itu tayangan edukasi dan disediakan oleh sekolah, dari sekolah untuk sekolah, oleh sekolah untuk bersama ya. Guru-guru juga semuanya yang tampil di sana. Jadi boleh intip juga Instagram kita Bu Mei, Iya. SMK Meta Maitreya. Jadi di situ boleh lihat kita sudah tayang beberapa Episode, benar sekali. Boleh disaksikan langsung di sana dan kita akan komitmennya akan terus lanjutkan lah demi anak-anak, kita akan terus berikan yang terbaik.
Nah, tentunya penerimaan peserta didik baru nih udah dibuka ya Bu ya. Apakah ada ketentuan khusus nih untuk anak-anak kita yang SMP mau melanjutkan ke SMK ya? Bukan khusus lagi Bu Mega, kita spesialkan. Wow, spesial kan ya? Spesialkan. Jadi kalau dari SMP Meta ingin lanjut ke SMK Meta tidak perlu tes. Wow, tidak perlu tes, tidak perlu apapun itu ya Bu, nggak perlu ya? Wawancara untuk juga. formalitas. Oh. Kita mengisi data hobi anak-anak dan sebagainya untuk mengenal lebih lanjut tentang jurusan yang ingin dia ambil, tapi tanpa perlu tes, asalkan ada surat rekomendasi dari kepala SMP menyatakan bahwa anak ini layak untuk naik, lulus, ataupun dengan kepribadian yang oke, kita siap menerima dengan tangan terbuka. Nah, itu dia dari penjelasan dari Bu Herni ya. Untuk itu anak-anak SMP, yuk cepat siapa yang mau mendaftar Oh, iya. silakan menghubungi Bu sekolah Mei, kita. satu lagi, terbatas kuotanya. Wah, seatnya Karena terbatas ya Bu ya. kelas kita di SMK itu kan memang tidak banyak, Iya. jadi terbatas, limited edition banget loh AKTKJ-nya kita. Nah, jadi anak-anak kalau nggak cepat, nggak grab it fast, bisa jadi mungkin yang dari luar duluan masuk, ya kita versi siapa yang duluan, siapa yang dapat kursi duluan. Iya, Bu begitu Mei. ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, jangan sampai ketinggalan. Nah, terima kasih sekali ya Bu ya udah sharing mengenai SMK nih Bu. Tentunya saya mau bertanya sedikit, apakah Ibu punya pesan untuk anak-anak yang sedang nonton di rumah nih, terutama untuk kelas 9 nih yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Ya, nanti untuk anak-anak semuanya kelas 9, baik dari SMP Meta Maitreya ataupun dari luar, kalau ada keraguan boleh sharing sama kita, sama Bu Mega juga boleh, sama saya sendiri juga boleh. Tim kita juga untuk penerima peserta didik baru, termasuk guru-guru semuanya juga siap untuk membantu mengarahkan anak-anak. Karena sebenarnya kita di sekolah, pada saat anak-anak ingin masuk ke SMA, SMK, kita selalu memberikan edukasi. Apa bedanya SMA, SMK, kemudian kalau mengambil jurusan, apa yang cocok dan tidak cocok. Nah, itu biasanya kita memang mengarahkan. Jadi anak-anak jangan ragu, jangan galau. Kalau bingung, silakan bertanya kepada kita di sekolah. Boleh via telepon, WhatsApp, Zoom, apapun fasilitas online sekarang kita bisa manfaatkan untuk komunikasi. Iya, apalagi di tengah pandemi ini ya Bu ya, anak-anak belajar di rumah, jadi jangan merasa kesulitan untuk bertanya gitu ya Bu ya. Silakan apapun boleh dicurhatkan. Mana tahu pengen lanjut ke SMK Meta, papa mamanya yang galau, ya papa mama juga boleh telepon kita di sekolah seperti itu ya. Nah, nomor handphone sekolah juga kita sudah ada tambahan Bu Mei, Iya, satu benar nomor sekali. baru ya. Iya, Nah, untuk SMK itu bisa dihubungi ke 0852 90 09 90 65. iya, nomornya tertera di sini, jadi boleh menghubungi SMK untuk tanya jawab lebih lanjut mengenai jurusan dan apapun itu. Iya, baik, terima kasih ya Ibu ya. Nah, terima kasih nih Papa dan Mama sudah menyaksikan tayangan talk show hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.